berlakukah dosa di kekristenan? Tidak berlaku. Ya udah. Jadi baik, ketika kau menyorong mama kandung kau sendiri, apakah berdosa atau tidak? Pengalamanmunya itu kau ceritakan pula sama. Loh, kok pengalaman? Aibmu kau tuh. Kok pengalaman? Kalau kami jelas tidak dibolehkan dan berdosa. Sedangkan ketika kau lakukan terhadap mama kandung kau, kan efeknya dosa. Sedangkan dosa tidak berlaku lagi di Kristen. Mau blender. Berarti di rumah. boleh kan? Boleh nggak? Apanya? Berarti boleh kan melakukan perzinahan terhadap orang tua kandung sendiri, boleh? Di mana dalilnya? Loh, tadi? Mana dalilnya? Boleh enggak? Iya, sekarang ada nggak larangannya? Ada. Mana? Janganlah engkau menyukai dari ayahmu, ayahmu. Ayo semua, semana suaranya mananya kau? Janganlah kau menyukai. Kalau ada Ya, gimana? apa coba? Ya udah kau sebutkan mana datanya? Iya, kalau ada gimana? Sebutkan mana datanya? Ada, tunjukkan. Iya, kalau ada gimana? Aku bilang. Tunjukkan saja. Tunjukkan saja. Kalau ada kau Mana tai, datanya? kalau nggak ada kau tetap tai. Dah, selesai. Jangan gitu lah kau deh. Kau udah utangmu banyak ya. Nah, kali. kau Dia muncul kau tenang. tengah kau, ha? Dah. kena kau kan? Itu maksudnya. Itu maksudnya kau tai, kau di bawah kau tai. Bertahu kalian. Itu di bawah tuh siapa nih? Siapa nih yang mengatakan naik apa aja kada? Kencang-kencang Siapa? waktu di bawah. Siapa yang Siapa kencang namanya? ini? Di bawah itu si Sabahan Dongkoron Pukima tuh, Sabahan itu. Suruh naik, kau jangan cuma teping-teping di bawah kok. Naik kau buktikan sini. Sabahan Iya. mana? Sama si Laban Longor tuh bang. Nggak berani. Kan aku bilang, kalau mereka ya, makanya di kekristenan itu tidak pakai toa. Bahaya kalau pakai toa, karena ada perintah, sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sabahan. Silakan. Ada tertulis, jakarmu seperti jakar kuda, auratmu seperti aurat keledai, zakarmu seperti zakar kuda. Tolong kau jelaskan bagaimana zakar kuda itu. Woi, itu tertulis. Hei, auratmu seperti aurat keledai dan zakarmu seperti jakar kuda. Tolong kau jelaskan itu, tertulis di dalam Bible kau di SQL. Bagaimana yang dimaksud dengan zakar kuda dan aurat seperti aurat keledai? Mana? Coba kau tunjukkan. Tunjukkan bagaimana yang dikatakan aurat seperti aurat keledai dan zakar seperti zakar kuda. Coba tolong kau jelaskan. Tolong kau jelaskan dulu, itu ada dalam Bible kau, monyet. Bisa nggak kau diskusi? Bisa nggak kau menjawab? Bisa nggak kau menjawab? Tolong kau jelaskan bagaimana aurat keledai itu, bagaimana zakar kuda. Jelaskan cepat jelaskan. Kau jelaskan. Woi, itu ada di Bible kau, ada di dalam Bible kau. Tolong kau jelaskan di SQL itu. Pertanyaan kau tidak ada di Al-Quran kami. Pertanyaan kau tidak ada di Al-Quran kami. Nggak ada. Apa? Nggak ada pertanyaan kau itu di data. Nggak ada datanya. Pertanyaan kau tidak ada data. Jadi aku berhak untuk tidak menjawab. Sekarang aku bertanya sama kau sesuai dengan data. Di SQL dinyatakan bahwasanya aurat seperti aurat keledai dan zakar seperti zakar kuda. Tolong kau jelaskan itu bagaimana. Tolong kau jelaskan. Jelaskan bagaimana aurat keledai. Aurat keledai itu bagaimana? Coba jelaskan. Jelaskan Sabahan. Jelaskan. Jelaskan Sabahan. Yang tertulis di data aja Sabahan, silakan. Aurat. Bagaimana aurat keledai itu? Aku lagi membayangkan nih aurat keledai kayak mana. Coba silakan kau jelaskan. Ya. Aurat keledai jakar kuda. Zakar kuda. Jangan. Gimana? Ayo jelasin. Ayo Sabahan dibuka mute-nya, dijelasin dulu. Auratnya seksi enggak? Macet. Woi. Ya silakan. Kok ketawa? Kok dia ketawa ya? Seneng dia. Jangan-jangan dia lagi mainan ini. Bahaya ini. Silakan Sabahan dijelasin. Saya mau naik pergi surga, jumpa 72 bidadari. Oke, baik. Nggak apa-apa. Kalau itu pertanyaan kau, nggak apa-apa.
kalau kau menginginkan di sorga kami ada bidadari dan ada pesta, nggak apa-apa, ya, ku ikutin kemauan kau, ku ikutin. Artinya nggak apa-apa, tunggu dulu, ku ikutin kemauan kau. Kau mengatakan di sorga kami ada bidadari. Sekarang ku tanya sama kau, apakah bidadari itu manusia atau binatang? Bidadari itu manusia atau binatang? Hei, nggak ada. Ku ikutin perkataan kau, ku ikutin, nggak ku bantah. Kau mengatakan di sorga kami ada pesta dengan bidadari. Sekarang ku tanya sama kau, bidadari itu manusia atau binatang? Udah, ku ikutin kau. Hei, bidadari itu manusia atau binatang? Hei, nggak apa-apa. Ku ikutin narasi kau. Ku ikutin, nggak apa-apa. Kau mengatakan di sorga kami pesta saya dengan bidadari, nggak apa-apa. Udah, sekarang ku tanya. Iya, oke. Sekarang, apakah bidadari itu manusia atau binatang? Hah? Bidadari itu manusia atau binatang? Kau jawab. Jawab, hei. Bidadari itu manusia atau binatang? Ayo jawab, manusia atau binatang? Hah? Jawab. Kau mengatakan di surga kami ada bidadari, nggak apa-apa, aku ikutin. Kau jawab dulu tuh. Di surga kami ada bidadari itu manusia atau binatang? Hei, binatang. Kau jawab. Ayo jawab lah, ditanya loh. Kau jawab dulu. Bidadari itu manusia atau binatang? Kau jawab. Ku ikutin. Aku nggak bantah, nggak akan ku bantah pernyataan kau di surga kami ada bidadari, nggak ku bantah. Nah, biar kau tahu bidadari itu manusia atau binatang. Woi, binatang, jawab. Jawab dulu Sabahan. Biar jalan diskusinya. Assalamualaikum Yai Pala. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai kalau nggak kuat boleh ini ya di mute aja. Pasti Pak Kiai banyak-banyak istighfar nih dengerin. Istighfar aja lah Pak Yai. Pak Yai istighfar aja. Nanti urusan di belakang aja temen dikasih taunya ya kan. Nanti aja. Jangan di sini Pak Yai dikasih taunya. Ini nanggung ini lagi enak-enaknya ini hajar ini nih binatang ini lagi enak-enaknya hajar binatang. Di sini. Lagi Ya, enak ya lanjut, Pak Yai. lanjut. Lanjut, komentar. Sabahan dibuka Ya. Woi, binatang. Sabahan binatang. Aku tanya sekali lagi, kau yang membawa narasi tadi tentang bidadari. Nah, sekarang ku tanya agar kau bisa mengenal dan mengetahui pertanyaan kau, bidadari itu manusia atau binatang kayak kau? Kau jawab. Hah? Ada Bidadari itu di bawah. apakah manusia? Kau jawab. Sabah. Karena tadi ada Bang Juma di bawah. Ada Bang Juma. Kau jawab dulu Sabah. Bidadari itu manusia atau binatang kayak kau Sabah? Woi, kau jawab. Kau jawab. Macet kan? Macet kau, nggak bisa kau ngomong. Makanya aku bilang, kalau kau mengatakan surga kami ada bidadari itu manusia. Bagaimana dengan surga Kristen? Wahyu 19:7. Marilah kita bersuka cita. Pesta perkawinan anak domba akan dimulai. Jelas? Hah? Surga kau dengan binatang, bodoh. Hei, mana lebih kau pilih? Hah? Itu jelas tertulis. Kalau kau mengatakan pesta seks, di mana tertulis pesta seks di Al-Quran? Nggak ada. Tetapi pesta perkawinan. Kawin itu apa? Ngesek kan? Ngesek kan? Hah? Pesta kawin itu apa? Ngesek. Pesta ngesek. Jelas tertulis pesta perkawinan anak domba. Jadi sekarang mana kau pilih? Surga Islam atau surga Kristen? Surga Kristen ada binatang sama kau. Kalau kau sama binatang, gitu lah dia. Nah itu dia. Dia tahu. Kayak gitu. Gitu ya? Ada Iya, juga. kayak gitu. Bentar, aku sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Kiai ada di sini juga. Silakan Bang, lanjut aja Bang, lanjut. Ya, ini ya macet dia Bang, macet nih, macet. Diam aja dari Macet tadi dia, nih. Bang. Macet. Hei, binatang. Hei, Kali Bang Blender ngomongnya. hei binatang. Dari tadi kau naik kemari menghujat. Kau binatang. Aku tanya sama kau, mana kau pilih? Sekarang ketika kau sudah tahu, mana yang kau pilih? Surga Islam apa surga Kristen? Hah? Kau makan surga kau itu dengan domba, kau dengan binatang kau main. Kau memang ada otak, kau memang ya. Sok-sokan kau menghujat kau.
Mana kau pilih? Hah? Jelaskan, tertulis itu. Wahyu 19 nomor 7. Tertulis. Mana sekarang kau katakan pesta seks di dalam Al-Quran kami? Mana kau tunjukkan? Botol. Itu aja otak kau tuh. Itu aja di otak kau. Banyak kali kau mendengar apa orang-orang kebencian. Bodoh kali kau. Ketika ditantang kau kayak ini mencret kau kan? Narasi itu kau bawa mencret kau sekarang. Diserak kau. Pergi kau kawin sama domba sana kau. Pergi, kau cuci domba kau sana. Kau sorong tuh domba tuh. Aing, me. Pergi lah kau sorong. Kayak suaranya kayak gitu. Mampu. Udah semaput ya Bang Blender, semaput ya. Lebih jelas lagi data di situ, Bibel kau. Udah, pingsan, matiin orang. Udah. Tanggung jawab Bang Blender. Binatang pingsan, binatang. Udah, kau jawab itu, binatang. Hei, binatang, kau jawab. Kau jawab. Kenapa kau macet? Tadi naik kau lantam kali kau menghujat kau bidadari. Jawab, buka mic kau. Atau nggak pandai kau turun? Kau pencet tombol kali di atas, turun kau. Jangan lupa kau bawa sendal kau ini. Jangan kau tinggalkan sendal kau ini. Turun kau. Turun kau kalau nggak. Biarin aja Bang. Dia mau turun malu, biarin aja dia. Ya memang iya, soal menghujat saja kerja kalian, kebencian aja kalian tanamkan, mengikuti orang aja. Apa kata orang Kristen? Wah Islam itu begini, bidadari. Kau ikut. Kau simpan di otak kau simpan di hati kau sampaikan nanti sama yang lain. Wah Kristen tuh gini. Terus kayak gitu aja. Ketika ditanya kayak gini, jumpa mencret lo kan? Mencret kau. Tanpa kau pilah dulu, tanpa kau telah dulu pernyataan orang atas dasar kebencian di otak kau, kebencian di otak kau. Sekarang macet kau. Suaranya gimana Bang? Kalau kawin sama domba? Mbek lah. Ya. Ini langsung ke Bang Zuma ya Bang Blender ya. Ini soalnya udah Ya, silakan. semaput ya. Nanti kasihan kalau mati di sini nggak tanggung jawab aku. Mati dia. Iya Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Ini tadi narasinya udah tentang surga di Islam. Mungkin Bang Zuma mau bawa tema baru. Silakan Bang. Gurunda Zuma ya kita ya. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain, karena apa yang ngeri kali lah. Berbicara mengenai surga, kalau di surga Kristen itu ya, kalau kita berbicara mengenai kondisi, di sana penuh dengan api soalnya, gimana ceritanya ya? Yesaya 50, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu, dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang, oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Ini dalil terkait dengan neraka, itu identik dengan api. Noise. Sedangkan diterangkan lagi di dalam Ulangan 4:24, sebab Tuhan Elohimmu adalah api yang menghanguskan. Mazmur 29:7, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Ibrani 12:29, sebab Theos kita adalah api yang menghanguskan. Nah mereka nanti bersama Tuhannya di dalam surga. Sementara Tuhannya ini adalah api yang menghanguskan. Suara Tuhannya itu adalah hembusan angin, api yang keluar dari mulutnya. Suara Bang Juma kecil katanya. Belum lagi nanti Aman. di sana mereka nanti kawin. Gimana ceritanya itu Bang Blender? Kawin sama Tuhan yang terbuat dari api. Hanguslah jambutnya. Aduh. Hangus jembete. Hangus. Rambutnya pun juga, rambutnya jigrak bukan karena enak, karena terbakar. Jigrak. Tambah jigrak. Bukan karena enak, kebakar. Gimana itu ya? Kalau kita di Islam, nikmatnya surga itu kita bertemu, berbaur dengan bidadari. Gak usah terlalu jauh dulu lah. Jangan Di dunia menghayal. ini ya Jangan di dunia ini menghayal. yang membuat kita nyaman itu kan
wanita-wanita kita ya kan ya. Sepaya apapun kita, secapek apapun kita, selelah apapun kita, kalau wanita kita ada di samping kita, ya Allah ya Karim, maka segala beban hidup itu hilang. Segala perih hilang. Kalau wanita kita itu datang, kemudian mendekap kita, memeluk kita, bermanja, kemudian dada kita menjadi tempat sandaran beliau. Wanita kita ini, Masya Allah, begitu indahnya kemudian kehidupan ini. Utang lupa, sakit sembuh seketika. Kalau diskusi kita kan si jomblo kok cuma. Ini ada agama yang alergi terhadap wanita, alergi terhadap bidadari. Gimana itu ya? Lebih senang binatang bang ya. Lebih senang binatang. Dan yang lebih perih itu adalah semua laki-laki di Kristen ketika dia mati nanti berubah menjadi mempelai wanita. Alamak. Framing apaan itu, ada datanya lor. Nah itu memang kayak begitu. Makanya dipakein jas ya Gurunda. Dipakein jas kan. Istri itu kalau istrinya ada, ini istrinya nggak ada. Itu pengantin itu. Walah. Iya. Sepatu terbalik. Yang kiri di kanan, kanan di kiri. Waktunya kembali lagi. Blender, tenang dulu kau Blender. Kau ribut kan? Nah, ini saudara Bang Sam. Nah, apa itu? Kamu sudah punya istri, Bang? Kau sudah istri punya? Istri punya apa? Ada Bahasa kau ini? Ada istri kau punya? Apa bahasamu itu? Jelaskan dulu bahasa yang Punya jelas. kau istri ada? Yang mudah dimengerti. Coba gimana? Istri ada kau punya? Bahasamu perbaiki dulu. Yang mudah dimengerti. Punya ada istri kau? Cocok sama ini, tell me banget lemot. Enggak, bahasamu itu perbaiki dulu. Cinta enggak? Blender, kau dengar aja Blender. Jangan teriak-teriak kau Blender ya. Apa? Gimana? Cinta enggak sama bini lo? Enggak, kalau dia jelek. Malu dia ngomong jelek bininya bang, malu dia mau ngomong cinta bang, bininya jelek bang, malu dia bang. Kalau Cinta jelek pasti biniku aku cinta. udah poligami lah. Kayak Nah kalian. sekarang kalau kamu cinta sama bini lo, poligami. itu cintamu sampai kapan cinta kau itu? Sampai hidup semati lah. Sehidup semati maksudnya Ya. kamu mati istrimu hidup. Aku mau poligami, istriku cantik kok. Maksud lo kamu mati istrimu hidup? Gimana? Oh, sehidup semati. Ya sampai kita hidup di dunia ini. Jadi cuman di dunia doang. Ya, jadi maksudmu di mana? Di surga? Jadi di surga kamu nggak lagi sama bini lo? Astaga, itulah ajaran sesat kalian. Kita Oh, hidup surga tidak bisa membawa harta, bahkan istri kita ke surga itu Oh. diri sendiri, selamatkan diri masing-masing. Oh malah. Makanya kalau kita Di surga kalian udah saling kenal lagi sama bini. kenapa tidak Lah, jadi kalau kenal, sama dengan jadi kalau kenal sama bini di sana ngapain kalian? Hai mantan, apa kabar? Gitu. beda dengan ajaran kalian. Masih adanya perasaanmu samaku? Ya gitu kan Sama ya. istri kalian masih bisa di chat sana. Di surga Ya itu aku nggak tanya seperti sama itu. nanti di surga kamu masih kenal bini nggak? Kan kenal ada rohnya. Kenal? Kamu kenal apanya yang kamu kenal? Rohnya. Kalau mau belajar itu tanya baik-baik baru jelaskan. Iya ini saya bertanya. Kamu Ya, cinta, jangan- kamu sayang sama jangan binimu, berbuat sendiri. tapi cintamu Nah, itu apa? hanya sebatas dunia. Ya, apa Jadi pertanyaanmu? setelah kalian mati, kalian tidak saling kenal lagi satu sama lain. Apa bilang?
roh. Kalau ikut Sementara daging ke surga, ya roh iya. itu pikiran adalah makhluk pengen yang di surga. dimensinya Itu beda kaitannya dengan roh, jasad. daging. Bagaimana kamu bisa mengenal istrimu sedangkan dia roh? Jadi rohnya itu beda nggak dengan wajahnya aslinya, dengan dagingnya? Ya beda lah. Lucu ente nih. Jadi kalau misalnya ada orang orang punya kelebihan diberi Coba mata aku cuma tanya satu sama kamu dengan misalnya. serius dulu. Aku tanya dengan Tunggu serius. dulu. Tunggu. Rohmu sama dagingmu sama atau tidak? Kalau misalnya ada orang diberi kelebihan, diberikan mata cuma satu hidup di bumi ini. Pertanyaan saya, apakah rohnya juga bermata Beda satu? katanya, sama. Aduh Hei. kacau. Apakah rohnya juga bermata satu? Hah? Yang kutanya tadi, kau bilang beda. Di mana bedanya roh sama daging? Ya Allah ya Karim, roh itu sifatnya Aduh, seperti, Mas. dengar, roh itu sifatnya seperti aliran listrik. Jadi antara aliran listrik dengan balon listrik itu beda. Antara aliran listrik dengan kabel listrik itu beda. Jadi Aneh kau ini. maksudmu sama dagingmu beda? Ya beda lah tuyul. Aduh, kacau. Ya Ajar dari Allah. mana itu kau dapat tuh cuma dari mana? Ya Allah. Jadi kamu samakan Dari roh dengan mana? jasad. Jadi roh dengan jasad itu sama. Ya wajahnya sama, tetap itu. Ya Allah ya Karim. Cuma. Ya Jadi Allah ya maksudmu, Karim. dagingmu, ini mukamu cuma. Bagaimana? Dengar. Jadi rohmu beda. Dengar. Blender gitu. Gantian Sam, Jadi gantian blender. Sam, diam kau Sam, gantian. Bagaimana ceritanya? Kamu ingin mengatakan bahwa roh dan jasad itu sama, sedangkan jasad itu berbentuk karena ada biologis. Sementara roh itu bukan makhluk biologis. Bagaimana ceritanya berbentuk hidung? Apa yang membentuk hidungnya? Coba Apa yang gini membentuk aja, hidungnya? gini aja. Cuma Kok gini tenang, aja? gini aja. Kok Coba tenang kau tanya pula? pakar dulu, pakar yang sudah ngerti dengan ahli jiwa. Apakah roh dan daging itu beda atau sama? Cuma tanya dulu. Ya beda Baru lah diskusi sama saya. tuyul. Kok Alamak. beda-beda pula kau bilang. Udah aduh. kembali. Sekarang kalau kamu ingin membedakan antara rohmu dengan rohnya istrimu, kau lihat dari aspek mananya? Ya sama, bentuknya sama. Hanya dia bentuk roh. Bentuk roh itu Berarti roh binimu itu masih punya vagina. Astaga Juma, dia bentuk roh. Tak kau bentuk roh itu seperti Gimana orang ini? bukan kayak Berarti daging roh bisa- binimu, bisa- berarti bisa roh di- binimu masih berambut. Ini aduh, Juma. Roh berambut. Jadi roh istrimu itu nanti masih berambut gitu, masih punya gigi gitu. Rohnya istrimu masih punya tai lalat gitu, alis supaya bisa kau kenal dia. Siapa gurumu waktu SD SMP? Saya bertanya samamu. Ya aku tanya, siapa gurumu? Roh binimu itu supaya kamu kenal dia masih berambut. Masa kau bilang rohmu dagingmu beda? Mana? Iya beda lah tuyul. Coba tanya siapa Beda. gurumu? Coba tanya gurumu Ya SD. Allah ya Karim. Astaga. Ya Allah ya Karim. Jadi sifat roh itu seperti bensin yang masuk ke dalam motor. Dia hanya makhluk imaterial yang digunakan oleh pencipta langit dan bumi untuk menghidupkan jasa. Dulu, kalau tidak ada rohmu, apa kau bisa hidup? Kok larinya ke situ pertanyaan Ya, bocah? tanya dulu, kalau Ini tidak ada rohmu, apa kau bisa Ini hidup? saya bertanya samamu, kau belum jawab. Bagaimana caranya kau bisa membedakan antara roh laki-laki dan roh perempuan? Jawab. Membedakannya menurut wajah dia lah. Berarti dia punya rambut. Maksudmu tidak ada? Hah? Maksudmu tidak ada? Jadi rohnya ada rambut. Bagaimana manusia itu? Ya seperti itulah rohnya Juma. Jangan kau bilang berbeda. Jadi maksudku Rohmu itu seperti apa? Aduh, malu kita ini, malu mama ya malu Allah ya kita. Karim. Iya. Jadi kalau Kori. orang meninggal itu rohnya itu yang keluar dari badannya itu sama bentuknya Ya, dengan sama. manusia itu. Kenapa nggak kelihatan? Tapi daging itu bisa disentuh, roh ini tidak bisa disentuh. Itu Ya perbedaannya. Allah ya Karim. Terus Astaga. kenapa tidak terlihat bang?
Apa? Kenapa nggak terlihat? Ia tidak terlihat, dia seperti angin, roh itu seperti angin. Dia berarti tidak sama seperti jasad, Tuyul. Apanya nggak sama, astaga. Jadi berambut. Jadi dia berambut. Kacau. Jadi dia berambut. Rohnya punya gigi atau gigi doang? Aku tanya samamu dulu, rohmu sama Dulu selesaikan dulu yang ini. Selesaikan aku dulu. udah selesai, aku tanya dulu. rohmu Selesaikan, tunggu tuh. Jadi roh kalau keluar dari jasadmu masih pakai gigi gitu, ada Berarti giginya kalau dengan yang kuku-kukunya. Oke, berarti kau hanya bisa bertanya, silakan Oi. berjawab. Ya, jadi kalau roh keluar dari tubuhmu itu dia masih pakai gigi. Seperti bagaimana dagingmu? Gimana kamu ini? Berarti dia bergigi, berkuku Tapi gitu. Dia bedanya tidak bisa disentuh. Lah, berarti tidak sama. Karena dia bentuk roh. Lah, kalau dia bentuk roh berarti dia bukan jasad. Gimana orang ini? Kacau. Dengar gurumu waktu SD SMP SMA malu Ya didengar. Allah ya Malu. Karim, ya Allah ya Karim. Astaga. Bagaimana? Maksud kamu itu jasad dan roh itu sama? Apa? Jasad dan roh itu sama? Sama, apa bedanya? Berarti roh itu juga punya gigi. Makanya setiap orang itu ada rohnya. Setiap Ya, orang berarti ada rohnya. Dari berarti rohnya kita mengenali rohmu, dengar, berarti rohmu ketika keluar dari tubuhmu masih punya gigi. seperti jasadnya, seperti dia manusianya, dagingnya. Pertanyaan saya sederhana loh. Ketika Iya, seperti rohmu dia. keluar dari tubuhmu, berarti rohmu masih punya gigi. Seperti manusia. Masih punya gigi enggak? Iya, tapi seperti manusia Oh, biasa berarti dibilang. Iya. berarti Iya katanya. roh itu kalau ini sikat gigi juga. Kalau dia tidak sikat gigi, giginya bisa lubang. Berarti rohmu bisa sakit Tadi gigi saya gitu bilang maksudnya. perbedaannya, manusia itu daging, daging itu bisa disentuh, roh itu tidak bisa disentuh. Berarti Karena ada itu bedanya dong. Angin. Berarti ada bedanya. Ya itu bedanya. Oh, jadi maksud lo giginya gigi roh. Jadi jangan kau bilang manusia itu beda Gigi roh. rohnya. Jadi sikat gigi pakai sikat gigi roh juga. Pepsodent roh. Alamak, Kacau. Ajaran Gimana apa kau ini? belajar kayak gitu? Iya, ajaran apa ini? Kebanyakan nonton Casper dia, Bang Juma. Oh, dia dulu teman. Ajaran apa ini? Teman, kau ribut kali. Blender ada aja gigi dia roh. Kau ribut Jadi kali. jadi Nah. saudara, rohmu Ya. itu masih bisa kentut. Siapa? Rohmu masih bisa kentut. Astaga, kok pendek kali lah kalau mau sampai kentut kau bahas-bahas roh itu, aduh. Iya. Roh itu tidak Justru bisa. saya lucu gitu loh. Roh itu tidak bisa. Tidak bisa kentut. Kenapa dia nggak bisa Angin, kentut? Kenapa dia nggak bisa Yang- kentut rohmu? Kenapa? Yang pertanyaanku tadi, kenapa bisa beda jasad sama rohnya? Dari mana kau dapat ilmu seperti itu? Tadi kau katakan sama. Ya, aku bilang itu aja. Dari mana kau dapat ilmu? Kau bilang jasad dan rohnya Ya, beda. justru Dari mana kau saya dapat yang ilmu? bertanya, dari mana kamu dapat ilmu jasad dan roh itu sama? Ya, saya bertanya dulu, jawab dulu. Ya, saya sudah jawab tidak sama. Iya, Jasad- dari mana dapatmu seperti Dengar. itu? Sumbernya dari mana? Artikelnya Dengarkan apa? saya. Dengarkan saya. Ah, apa Kalau itu? jasad itu tubuh kita yang berbentuk biologis ini yang terdiri dari daging, tulang, Ya. kulit, urat, saraf, ada juga darah yang mengalir di dalamnya dan juga cairan. Itu biologis. Kalau Ya, roh betul. itu dimensi yang berbeda, imaterial. Yang tak terlihat. Iya, Tak ada yang oke tahu lah, bentuknya. Kok Ya, terserah? terserah, Sekarang aku tanya. sekarang kau Dari yang mana jawab. Sumbernya. Sekarang kamu jawab. mengatakan roh dan daging itu Sekarang kamu jawab. Sekarang kau jawab. sumbernya. Sekarang kau jawab. Apakah jasad dan roh itu dimensi yang sama? Jawab. Dulu pertanyaanku, kalau kau bilang enggak bisa jawab, bilang baru kita lanjut itu. Paulus. Inilah muridmu Paulus. Tengoklah murid kau. Jasad dan roh itu beda, kau bilang. Beda. Pasti beda lah. Ya, ada sumbernya Pasti dari beda. mana? Kau lihat aja itu tubuhmu sendiri dengan rohmu itu berbeda Tuyul. Dari Tuhanmu mana roh. sumbernya? Sumbernya artikelnya apa? Beritahu aja. Astagfirullahaladzim. Udah kau ke gereja aja sana. Jangan kau di sini. Malas aku lihat kau. Penggila. Katanya roh dan jasadnya sama.
Tuhannya roh, berarti dia dan Tuhannya sama kan? Aneh, agama gila memang. Agama gila memang. Gila asli. Masa ada pakai rohnya, pakai gigi rohani, pantat rohani, gila-gila memang ya. Tapi tadi masuk akal Gurunda waktu analogi Gurunda kalau misalkan mohon maaf ada orang yang tangannya putus, masa tangan rohnya putus kan nggak mungkin juga. Itu tuh harusnya udah masuk akal. Itulah anehnya agama iblis. Agama itu biasanya. Ya, ini aku sapa dulu ya bentar ya. Ada Tunas tumbuh. Tunas tumbuh. Tunas mute-nya dibuka dulu. Tunas tumbuh. Langsung terjeda. Langsung terjeda dia. Bang Koji, selamat pagi. Bang Koji, dibuka mute-nya Bang Koji. Selamat pagi. Kojiro. Gak ada lagi Kak. Gak ada ya, turunin ya. Gak jawab. Pemahaman logis. Nah, itu siapa tuh? Banyak di bawah tuh Kak yang ini, yang menghujat. Iya, tapi gak minta naik. Yang minta naik ini gak tahu yang Kristen yang mana nih. Coba di typing dulu. Yang Kristen siapa? Saya pemakan B2 gitu. Biar kita tahu. Ya. Yang Kristen kasih kode B2 gitu di bawah ya. Tapi aku naikin ya. Udah kayak sapi ya ada kodenya. Bang Blender hadir, Bang Blender. Malah mikirin ini mungkin aurat keledai dari tadi. Ya, dilanjut dulu Gurunda. Lagi membayangkan aurat keledai itu kayak mana gitu loh. Nah kan, mulai. Masuk. Nah, aurat keledai Zakar Kuda tuh kayak mana gitu. Terus kenapa selalu Bible mereka itu selalu ke situ-situ aja urusannya. Pening. Tapi Oten selalu mengatakan kita ini umat selangkangan. Padahal isi kitabnya semuanya kayak itu ya kan? Iya. Ya kan, asik banget selangkangan. Kenapa sih asik ke situ aja? Apa sih korelasinya? Apa sih manfaatnya? Kayak ulangan 25:11 tuh ngapain lah pula dipegangi kemaluan orang berantem? Kan ngarang-ngarang. Hah? Apa sih manfaatnya? Gajah di depan mata nggak kelihatan bagi mereka, Brenda. Iya. Kenapa sih? Apa korelasinya? Apa manfaatnya? Dan apa isi otaknya itu? Orang berantem kok tiba-tiba kemaluan dipikirkan. Aduh, ya Allah Robbi. Aku pening nih makanya. Orang sempat dia berpikir, kita kan cobalah. Seandainya suaminya lagi ribut begaduh, sempat dia mikirkan burung orang. Astagfirullahaladzim. Yang dipikirkannya apa? Woi, tolong panik. Kepanikan yang ada kan? Panik. Ya paling tidak dia berusaha untuk memisahkan atau minta tolong ke orang lain. Ini kok burung orang sempat dipikirkannya. Siapa yang nulis itu? Aduh mak gila kali Pak. Aku gak habis pikir aku. Kenapa harus memikirkan? Memang iya. Itu salah satu solusi untuk memisahkan orang berantem. Memang iya. Tapi kenapa ke situ larinya? Entahlah. Jiper tapi Bang kalau dipegang itu